Hai, sekarang tanggal 6 Februari jam 21.48. Udah dari 18 gue ngelakuin ini. Seperti biasa gue bakal breakdown jadi 2 sesi. Yaitu gue bakal ngomongin tentang sesi pertama itu hari ini gue ngapain aja. Terus di sesi kedua gue bakal mencoba untuk refleksi diri. Kalau ada kelebihan bisa gue kembangkan, dan kalau ada kekurangan gue akan evaluasikan pro dan cons gitu ya. Kita lanjut aja ke sesi pertama. Kemarin kan gue bikin jurnal video itu jam 1 malam ya. Nah, gue tuh baru tidur tuh sekitar kayak jam 2-an gitu. Dan bener aja, walaupun kemarin gue ngomong kayak gue akan mencoba bangun pagi gitu, tapi nyatanya hari ini gue bangun siang. Gue bangun jam 9, sempat kebangun jam 8, tapi habis itu gue tidur lagi jam 9. Gue bablas subuhan. Sebel deh. Gue bangun jam 9. Gue dibangunin buat sarapan kan. Pagi itu sarapannya nasi goreng sama telur. Seperti biasa, makan telur. Gue senang banget telur soalnya. Hari ini hari Jumat kan. Gue itu dari jam 9 sampai sebelum azan. Kurang lebih itu gue cuman leha-leha doang. Gue buka TikTok, gue buka Instagram. Entah kenapa di pagi itu gue kayak lost gitu loh rasanya. Habis itu habis leha-leha, ngobrol bentar. Habis itu gue masuk kamar, gue leha-leha soalnya. Beres itu gue siap-siap lah buat salat Jumat. Pas udah beres mandi, udah azan, mendung banget kan pas gue liat luar. Padahal sebelumnya tuh sempet kayak terik gitu. Dan bener saja, ketika gue on the way, hujannya tiba-tiba lumayan deras. Tapi gue naik motor anyway, cepet nyampenya kan. Jadi kayak ya udahlah, tanggung gitu, udah mau nyampe. Dan waktu gue sampai, udah aja berhenti. Wah, gokil, pas banget. Ya udahlah, beres sholat Jumat gue pulang, nggak ada hujan. Nyampe rumah, gue ngobrol-ngobrol bentar lah. Habis itu kayak AC gue itu sama AC bokap juga kamarnya itu, terutama gue kalau misalkan bokap itu dia bocor air karena emang ada pemasangan yang salah lah kurang lebih. Nah kalau yang gue itu bocornya parah banget. Gorden apa horden sih gue nggak tahu. Gorden, yang gue ngomongin gorden lah. Gorden gue tuh sampai yang basah banget gitu. Waktu itu gue sampai yang diperes gitu kan. Kemarin malam gue peres gitu, dan itu keluar airnya. Gue taruh baskom kecil gitu. Si baskomnya itu sampai penuh air gitu, dan itu udah berlangsung selama kayak hampir seminggu gitu. Terus akhirnya gue panggil aja lah. Dan juga sebenarnya untuk lebaran nanti gitu, soalnya kan lebaran itu biasanya keluarga kumpul-kumpul di sini kan. Ya akan lebih enak lah kalau misalkan AC gue udah bener gitu, dingin dan lain-lain gitu. Dan gue pakai jaket karena dingin. Terus manggil buat servis AC, dicuci AC-nya kamar gue, abang gue sekalian sama yang bokap gue juga. Dan sekarang alhamdulillah udah nggak bocor lagi. Dingin banget juga. Dari kemarin juga sebenarnya dingin, tapi kemarin tuh dingin dan bocor, jadi kayak nggak enak aja. Ternyata pas dicek, pas lagi dicuci, si buat pembuangan airnya itu mampet lah, ngendep di situ kan. Dan ternyata katanya berlumut. Widih, gue baru tahu ternyata bisa berlumut ya. Pasti sih, soalnya kan lembab ya. Berlumut. Ya udah tuh, gue sambil nungguin itu, gue nonton videonya Panji yang sama Felix Xiao. Gue nonton, di situ ada sectionnya tentang kode dan kodar. Mindful banget sih. Nanti gue ceritain pas direfleksi. Udah beres gue nonton video itu, sebenarnya gue ketiduran. Jadi pas gue lagi nonton video itu udah pas banget. Jadi tuh ada 2 part gitu. Dan part kedua di akhir-akhir video tuh kayak udah mau habis banget gitu. Sekitar kayak 2 menit mau habis, gue udah yang kayak gitu, udah yang kayak gitu loh. Ngerti gak sih yang
Ini kalau ditidurin enak banget lagi. Dan akhirnya gue tidurin. Posisi AC lagi gue matiin kan. Dan tapi hari ini dingin banget, nggak tahu kenapa. Anginnya sepoi kan, pintu kamar gue buka, terus jendela juga dibuka kan, jadi kayak flow anginnya tuh enak banget gitu. Itu gue ketiduran, entah kenapa. Emang kalau ketiduran tuh rasanya the best banget ya. Gue ketiduran, bangun-bangun sekitar kayak setengah jam lah, jatuhnya kayak power nap gitu. Terus ternyata pas gue bangun dari tidur gue, lagi ngerjain yang kamar bokap. Itu gue temenin, abis itu ya beres lah semuanya. Nah kurang lebih pas si tukang AC-nya lagi ngeberesin, gue agak leha-leha dikit lah. Gue ngobrol sama nyokap, gue ngobrol sama bokap gitu. Sama gue ngerjain pintu gue yang ini. Jadi sebel banget gue. Jadi di atas itu kan ada yang kayak ceiling, apa namanya, buat ventilasi gitu kan. Nah itu dulu udah ada kayak plastik buat nutupnya gitulah. Nah tapi dicabut karena waktu itu rumah gua sempet buat dijadiin syuting. Itu dicabut mungkin kayak buat perkabelan atau gimana, gua gak ngerti lah ya, dicabut. Waktu itu gua pasang lagi pakai plastik kado. Kan tipis banget ya. Jadi kalau misalnya orang buka itu, dia lama-lama longgar, terus lama-lama lumayan robek gitu. Gua keselnya itu kalau misalkan orang buka kamar gua, itu plastiknya bersih banget, kayak sejuk gitu, jadi kayak rusuh gitu loh. Gua kesel banget. Terus akhirnya gue baru inget kalau misalkan di belakang itu, di gudang itu ada plastik gitu yang udah gak kepake kan. Waktu itu buat nutupin sofa gitu lah intinya. Yaudah gue potong lah, gue pasang. Terus gue happy banget sekarang. Gue buka udah nggak ada suaranya lagi. Gue bukan concern tentang kayak kalau itu kebuka, nggak ada plastik itu AC gue nggak bakal dingin gitu. Concern gue lebih ke situ, soalnya gue sering banget, entah bokap, entah nyokap, entah abang gue kalau lagi di rumah tuh pas buka kamar gue tuh suka rusuh banget. Gue bingung, jadi gue suka kaget gitu loh. Gue sering banget, gue lagi nyantai atau gue lagi ketiduran gitu, kayak case-nya kayak tadi, terus tiba-tiba dibuka gitu. Itu gue kaget jatuhnya. Jadi bangunnya tuh gue yang kayak deg-degan gitu, nggak enak banget men. Ya udah tuh gue benerin akhirnya. Sampai bokap nyokap gue tuh ngomong, gila si adek concernnya bukan karena estetika dan lain-lain, cuman karena berisik. Dia bilang, ya emang iya, soalnya emang berisik. Gue sebel gitu. Terus ya udahlah, itu beres, terus AC juga udah beres. Habis itu gue ngedit video. Pas udah tukang AC-nya pulang, gue edit video. Kemarin videonya emang gak terlalu panjang sih, jadi gue ngeditnya juga gak terlalu lama. Habis gue ngedit video sekalian nunggu rendering sama upload. Gue edit apply kerja lah. Apply kerja. Kurang lebih lumayan. Gue apply kerja hari ini. Seperti biasa, seperti pengangguran pada umumnya, gue apply kerja 4-5 gitu. Dan gue happy ngebuka email karena ada beberapa feedback yang udah diberikan ke gue gitu. Kayak contohnya hari Senin nanti gue ada interview buat magang, dan gue juga besok akan melakukan FGD di Palmerah gitu. Habis itu gue sempet nonton video gue sendiri dari day 6 sampai day 7, tapi day 7 baru setengah. Habis itu gue gak terlalu banyak ngapa-ngapain lagi. Gue teleponan sama cewek gue. Habis itu gue journaling, dan gue melakukan journaling video. Sekarang gue ngelakuin jurnal videonya lumayan lebih cepet karena besok gue bakal ada event. Gue bakal ada freelance event dan ada interview. Jadi tadi gue sempat bingung banget kan, karena interview gue sama event gue itu berdekatan banget. Gue rada bingung banget kan. Ternyata gue bingung banget sampai akhirnya gue tanya aja lah ke PIC yang di event itu, Kak, nih gue jam 8.30 gue ada interview dulu lagi, kira-kira bisa gak ya kalau misalkan gue nyusulnya nanti gitu. Soalnya yang jadi concern gue juga, biasanya kan gue buat briefingnya itu kayak jam 10 atau jam 9 atau jam 10 ngumpulnya lah ya. Cuman briefingnya itu baru siang sampai ke sore gitu. Nah tapi karena hari besok itu eventnya open gate,
jam 12. Gue bingung, kayak gue gak estimasiin, soalnya gue nanya dulu kan ke ya yang ke buat interview besok lah. Itu rangkaian acaranya dari 8.30 sampai selesai dibilang. Jadi itu tuh FGD gitu, focus group discussion gitu kan. Gue nanya aja kira-kira interviewnya akan selesai sampai kapan ya. Dibilang per grupnya 1 sampai 1,5 jam. Jadi akhirnya gue coba aja lah. Kalau misalkan gue interview dulu terus baru abis itu gue nyusul, kira-kira bisa gak ya? Takutnya tuh kayak ya gue izin telat gitu, ya takutnya nggak bisa juga kan, soalnya open gate-nya juga lebih cepat dari sebelum-sebelumnya gue event gitu. Ternyata bisa. Ya emang harus dicoba dulu sih. Kalau misalkan gue nggak tanya terus gue cuman kebingungan sampai besok, nggak akan ada way out-nya. Dan alhamdulillah bisa. Dan ada formnya yang belum gue isi, nanti abis ini pengen gue isi gitu. Ya kurang lebih hari ini sih kayak gitu ya. Overall ya gue bakal mencoba untuk merefleksikan diri untuk hari ini. Kelebihan yang gue rasain hari ini itu alhamdulillah gue masih konsisten untuk melakukan hari-hari gue. Gue konsisten buat apply kerja, journaling, bikin journaling video, edit video gitu. Gue bersyukur atas apa yang gue lakuin. Gue bersyukur mendapatkan feedback. Gue bersyukur gue masih dapat kesempatan untuk interview. Gue bersyukur gue masih terus mencoba untuk to be live in present. Gue bersyukur gue masih mencoba, gue masih berusaha gitu loh. Ya walaupun ada kekurangan yang sekarang gue ceritain. Pagi tadi gue sempet gelisah, gue sempet gundah lah, gelisah gitu. Entah kenapa hati gue nggak tenang banget, kayak rasanya itu gue lupa akan siapa diri gue. Maksudnya sistem yang udah gue buat dan lain-lain, tiba-tiba tuh kayak pagi tadi itu gue rasanya kayak gelisah banget, kayak gue gak ngapa-ngapain dan lain-lain. Gue cuma tiktokan. Padahal gue tahu, gue menyadari kalau misalnya gue tiktokan, tapi gue tuh rasa untuk malasnya itu lebih tinggi gitu loh. Gue sempet kayak gak ngenalin diri gue itu siapa. Maksudnya dalam artian apa yang udah gue lakuin hampir 3 minggu ini. Padahal udah sistem yang gue buat ini itu kayak gak gue lakuin gitu loh. Makanya ya abis itu setelah gue nonton Kode dan Koder yang Felix Xiao sama Panji, itu mindful banget. Itu agak membikin gue tenang. Dan gue juga yang tadi gue bilang itu, gue lupa sama diri gue sendiri. Akhirnya makanya gue nonton day 6 dan day 7 gue. Padahal kemarin-kemarin gue juga sempat ngomong kalau gue itu mau nontonin gue dari day 6 sampai day 10, tapi belum kesampaian mulu ya. Dan gue sekarang baru nonton day 6 sama day 7. Soalnya pengen gue ada yang gue evaluasikan dan gue kembangkan gitu. Itu rasa gelisahnya tuh gak enak banget tadi. Rasa gelisah, abis itu kayak gue ngenalin diri gue gitu. Kayak perasaan lu ada yang harus lo lakuin deh. Contohnya kayak gue bikin proposal dummy atau gue bikin esai gitu. Kenapa mana gak ada yang lo lakuin. Itu gue gelisah akan hal itu gitu. Di akhir-akhir kegelisahan gue ya. Awal-awal gue yang kayak rasanya tuh gelisah banget gitu. Ya itu aja sih buat refleksi hari ini. But overall alhamdulillah, you keep trying. Walaupun ada kegelisahan itu, habis itu lo ngomong sama diri sendiri gitu. Dan lo mencari hal yang buat sekiranya dalam kutip menjawab kali ya. Ya kayak lo nonton video esai itu si Felix Xiao sama Panji. Habis itu lo mencoba untuk ngomong sama diri lo sendiri. Mungkin seperti orang gila kali ya, tapi menurut gue itu hal yang bisa dicobain lagi. Dalam artian apa salahnya mencoba gitu. Mediumnya bisa apa aja, ngomong diri sendiri atau gue journaling gitu, atau gue journal video. Mungkin besok ketika gue ngedit video ini, gue bakal ketawa-tawa sendiri sih, kayak ngapain sih lo gitu. Di penghujung hari ini, ketenangan dan kebahagiaan itu kembali lagi. Karena ada beberapa jawaban yang membuat gue tenang juga. Karena juga dari pas habis sholat Jumat dan
nonton Felix Xiao sama Panji juga. Pokoknya setelah dari gue nonton ketiduran, abis itu gue bangun, itu rasanya gue tenang. Gue lebih kayak coba lu menata lagi pelan-pelan gitu. Toh juga abis ini edit video, apply kerja, lo melakukan kegiatan-kegiatan lo gitu, kayak sistem-sistem lo gitu. Dan bener saja apa yang gue lakuin membuat gue tenang lagi gitu. Gue mencoba, gue berusaha lagi, ternyata membuat gue keep on track lagi. Walaupun rasanya tadi pagi itu gue sempet kayak entah kenapa gue merasanya tuh melenceng gitu dari jalur gue gitu ya. But I think hari ini lumayan singkat, nggak terlalu banyak yang gue lakuin juga. Gue terlalu banyak leha-leha, tapi gue akan terus mencoba untuk berusaha sebaik mungkin untuk keep on track, untuk di jalur yang benar gitu. Gue benar-benar pengen berusaha sebaik mungkin sampai akhirnya gue nonton video ini lagi tuh gue yang kayak gue cuma bisa senyum gitu. Gue kayak ih lo keren lagi, lo mau untuk mencoba gitu. Gue pengen sampai di titik itu, makanya gue ingin sekali untuk berusaha sebaik mungkin, belajar terus melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan by the way, next gue ada bacaan buku baru lagi, Sapiens. Gue baru minjem dari teman gue. Jadi abis event gue bakal baca ini. Dan juga hari ini gue gak lari, karena gue berpikir untuk save energy buat besok kali ya. Tapi hari ini gue makan cukup banyak. Gue tadi malam makan Indomie, enak banget. So I think that's for today. Thank you banget yang udah ngasih feedback juga tadi. Ada komen, gue cukup happy dengernya. Makanya gue mencoba untuk tidak bisik-bisik. I hear you. Thank you for the comment, shout out. Kalau misalkan emang ternyata ini masih bisik-bisik juga, itu salah gue. So now it's really, that's it for today. I'm going to fill out my form for tomorrow interview, and then I'm going to sleep for interview and event. Thank you very much. Thank you.